Kyle Kingston adalah seorang pemuda kaya dan tampan yang percaya bahwa penampilan adalah segalanya. Dia sering mempermalukan teman-teman sekelasnya yang tidak menarik. Bahkan saat memberikan pidato untuk mencalonkan diri sebagai presiden Komite Hijau. Ketika Kyle yang egois dan narsis terpilih sebagai presiden, temannya, Kendra, sangat marah. Dalam upayanya untuk mempermalukan Kyle, Kendra mengundangnya ke sebuah pesta. Kyle mengolok-olok Kendra dengan mengajak dia ke pesta, berpura-pura bahwa dia tidak menilai orang hanya dari penampilan. Kendra, yang percaya bahwa Kyle benar-benar ingin berubah, setuju untuk memberinya kesempatan kedua. Namun, saat di pesta, seorang gadis berteriak kepada Kyle karena memperlakukannya dengan buruk. Untuk pertama kalinya, dia ditolak oleh seorang gadis. Saat itu, Kyle menoleh ke Lindy Taylor, gadis yang pernah dia temui 2 minggu sebelumnya. Kendra merekomendasikan Lindy sebagai calon presiden karena dia benar-benar peduli pada lingkungan. Lindy sebenarnya sudah menyukai Kyle selama 3 tahun. Untuk mendapatkan perhatian Kyle, Lindy mengusulkan untuk berfoto bersamanya. Berpura-pura itu untuk surat kabar sekolah. Kyle merasa malu dan senang saat melihat senyum manis Lindy. Namun, setelah teman-temannya mengingatkannya tentang status sosialnya, dia langsung meninggalkan Lindy di depan umum. Kyle juga mengolok-olok Kendra, membandingkannya dengan Frankenstein dan menyebutnya sapi jelek. Kendra melihat bahwa Kyle tidak merasa menyesal atas tindakannya. Jadi dia memutuskan untuk menghukumnya. Dia mengucapkan sebuah mantra. Dan tiba-tiba kepala Kyle berputar dan matanya menjadi kosong. Dalam keadaan panik, Kyle berlari ke lift dan menuju atap. Tetapi Kendra tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia ingin Kyle merasakan penghinaan yang dialami orang-orang yang jelek dan yang gagal dalam operasi plastik. Kendra menangkap tangan Kyle dan menanamkan pohon ajaib di lengannya. Di bawah kutukannya, Kyle yang tampan dengan cepat berubah menjadi pria botak dengan bekas luka dan tato di wajahnya. Kendra memperingatkannya bahwa jika dia tidak menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dalam waktu 1 tahun, dia akan tetap jelek selamanya. Hanya dengan mengucapkan kata-kata, "Aku mencintaimu" dari orang yang mencintainya, dia bisa terbebas dari kutukan itu. Kyle merasa sangat malu dengan penampilannya yang baru, sehingga dia bersembunyi di rumah dan bahkan takut ayahnya melihatnya. Ternyata, ayahnya, Rap, adalah orang yang selalu mengajarinya bahwa penampilan adalah segalanya. Rap adalah mantan pembawa berita terkenal dan telah membuat Kyle percaya bahwa orang-orang lebih menyukai orang yang tampan. Siapapun yang berpikir sebaliknya dianggap bodoh atau jelek. Hubungan Kyle dan Rap tidak terasa seperti hubungan ayah dan anak. Bahkan ketika Kyle duduk di depan Rap, dia lebih suka mengirim pesan teks untuk berkomunikasi daripada berbicara langsung. Rap lebih khawatir tentang penampilan Kyle daripada apa yang terjadi pada putranya. Ketika Rap akhirnya melihat betapa mengerikannya wajah Kyle, reaksi pertamanya adalah membawanya ke dokter. Namun, dokter mengatakan bahwa pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa kesehatan Kyle normal, tetapi penampilannya tidak dapat diubah. Rap tidak bisa menerima bahwa putranya, Kyle, sekarang terlihat jelek. Dia bersedia melakukan apa saja untuk mengembalikan penampilan Kyle seperti sebelumnya. Hal ini membuat Kyle merasa hancur dan marah, karena ia menyadari bahwa ayahnya tidak peduli dengan hidupnya. Yang terpenting baginya adalah menyembunyikan aib ini dari orang lain. Rap kemudian membawa Kyle ke sebuah apartemen terpencil di luar kota dan memaksanya tinggal di sana sebagai tahanan rumah. Rap tidak pernah mengunjunginya lagi, tetapi dia mengirim seorang pembantu bernama Zolo untuk menemani Kyle. Dulu, Kyle memperlakukan Zolo dengan sangat buruk karena Zolo telah pindah dari keluarganya untuk bekerja di luar negeri. Meskipun begitu, Zolo tidak marah dan hanya tertawa, karena dia tahu bahwa meskipun Kyle terlihat sinis, dia sebenarnya sangat membutuhkan seseorang yang peduli padanya. Rap kemudian menyewa seorang pria bernama Wol untuk tinggal di apartemen itu sebagai guru bagi Kyle. Kyle sudah membenci ayahnya karena merasa ditinggalkan, dan dia tidak ingin orang asing melihat wajahnya yang jelek. Namun, saat mengetahui bahwa Wol buta, Kyle membuka pintu untuknya, berencana untuk membalas dendam pada ayahnya dengan menipu kekayaan Rap. Suatu hari, Zolo pulang dari jalan-jalan dan melihat Kyle menonton berita tentang ayahnya. Untuk pertama kalinya, Kyle bertanya tentang anak-anak Zolo. Zolo memperkenalkan ketiga anaknya dan dengan bangga menunjukkan foto-foto mereka. Namun, yang Kyle pedulikan hanya fakta bahwa Zolo harus meninggalkan anak-anaknya. Zolo menjelaskan bahwa dia pergi dari Jamaika untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, tetapi tidak dapat membantu mereka mendapatkan kartu hijau. Melihat betapa Zolo mencintai anak-anaknya, Kyle merasa rindu akan kasih sayang yang tidak pernah ia terima dari ayahnya.
Dia merasa sangat menyesal karena anak-anaknya harus melihat wajah ayah mereka yang sombong di televisi. Kyle kemudian menelepon ayahnya untuk membatalkan rencananya bertemu. Karena dia tidak ingin berpura-pura menyenangkan seorang ayah yang tidak mencintainya. Setelah 5 bulan hidup dalam kegelapan, Kyle akhirnya mengendarai sepeda motornya ke jalan untuk pertama kalinya. Dia melihat orang-orang mengenakan kostum aneh dan tiba-tiba ingat bahwa ini adalah Halloween. Hal itu mengingatkannya bahwa meskipun penampilannya sekarang menyeramkan, dia tetap ingin menemukan cinta dan penerimaan. Kyle merasa tidak perlu khawatir lagi tentang orang-orang yang melihat wajahnya yang penuh bekas luka dan tato, atau merasa malu karena penampilannya yang berbeda. Dia memasuki sebuah pesta dan bertemu Kendra, si penyihir yang telah mengubah hidupnya. Kyle memohon kepada Kendra untuk mengembalikan penampilannya yang tampan. Tetapi Kendra menolak. Menurutnya, Kyle belum berubah dan belum belajar dari pengalaman pahitnya. Kendra menyarankan Kyle untuk menemukan seseorang yang bisa melihat dirinya lebih baik daripada dia melihat dirinya sendiri, dan yang akan mencintainya dalam waktu 7 bulan yang tersisa. Mendengar itu, Kyle merasa sedih dan pergi ke sudut pesta. Di sana, dia melihat mantan pacarnya yang kini bersama temannya. Mereka berdua berbicara tentang betapa lega mereka merasa setelah Kyle menghilang. Mantan pacarnya mengeluh bahwa dia lelah berpura-pura bersikap jahat hanya untuk membuat Kyle terhibur. Kyle merasa frustrasi mendengar percakapan itu dan merasa tertekan. Tiba-tiba, Lindy muncul dari balik tirai. Dia melihat mantan pacarnya dan temannya bermesraan, lalu merasa bahwa romansa mereka sangat rapuh dan sulit dipercaya. Lindy juga tidak setuju dengan apa yang mereka katakan tentang Kyle sebagai orang jahat. Dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Kyle. Lindy berbicara tentang Kyle tanpa merasa malu. Dia menghargai Kyle karena selalu jujur dan lugas dalam mengutarakan pendapatnya, meskipun kadang-kadang pendapatnya salah. Menurut Lindy, sikap itu membuat banyak orang mendukungnya sebagai ketua panitia. Bukan hanya karena dia kaya dan tampan. Komentar dan pujian yang diterima Kyle membuatnya merasa lebih nyaman dan jantungnya berdebar lebih dari sebelumnya. Selama ini, Kyle sangat peduli dengan pendapat orang lain. Dan hanya satu malam tanpa pesan dari teman-temannya bisa membuatnya merasa depresi. Melihat Kyle yang terpuruk, Will berencana untuk mengajarinya cara menerima ketidaksempurnaan dirinya. Will, yang adalah seorang pria buta, memberitahu Kyle bahwa dia bisa mencapai tujuannya dengan setiap anak panah yang dia lempar. Meskipun dia tidak bisa melihat, ayah Kyle selalu mengajarkan bahwa seberapa banyak orang menyukaimu tergantung pada penampilanmu. Namun, menurut Will, tidak semua gadis hanya tertarik pada penampilan. Banyak yang lebih menghargai kebaikan dalam diri seseorang. Untuk meyakinkan Kyle agar bertemu gadis-gadis, Will berbagi pengalamannya tentang kehilangan penglihatannya sejak usia 15 tahun. Meskipun hidupnya sulit, dia menemukan bahwa pendengarannya menjadi lebih baik. Kata-kata Will membantu Kyle menyadari bahwa dia perlu memikirkan kembali hidupnya. Mantan pacarnya dan temannya mengingatkan dia bahwa meskipun dia tampan, dia masih bisa dibenci. Kyle teringat pada Lindy, gadis yang selalu tersenyum padanya. Dia menyalakan komputernya dan melihat foto yang diambilnya bersama Lindy. Dia merasa bahwa Lindy tidak membencinya dan tidak menolak kedekatannya. Namun, dia masih merasa takut untuk bertemu Lindy secara langsung. Setiap malam, Kyle berdiri di seberang jalan dari rumah Lindy dalam mobilnya, mengawasinya tanpa berani mendekat atau berinteraksi. Ketika Kyle keluar dari apartemennya dengan headphone di telinga, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lindy. Dia mengamati Lindy saat berjalan ke toko serba ada untuk membeli permen dan kopi. Lindy terlihat sangat menikmati musik yang dia dengarkan, bernyanyi dan menari di jalan. Sebelumnya, Kyle selalu memberikan bunga dan barang-barang mewah kepada gadis-gadis. Tetapi sekarang dia merasa kehilangan kebahagiaan itu. Kyle merasa bahagia saat melihat Lindy penuh semangat karena dia bisa menikmati camilan. Setelah itu, Kyle melihat kembali ke masa sekolah menengahnya, mengenang dirinya yang dulu berani tampil di depan kamera. Dia bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya yang lama, yang terlalu memperhatikan komentar orang lain. Kyle bahkan membatalkan akun media sosialnya. Meskipun tidak bisa melihat, dia memilih dasi yang cocok dengan pakaiannya setiap hari. Dia ingin belajar bahwa yang terpenting adalah bagaimana dia memandang dirinya sendiri, bukan apa kata orang lain. Sehari-harinya, Kyle menghabiskan waktu bersama Will dan Zola, dan mereka bertiga mulai merasa seperti keluarga. Kyle mulai bertanya-tanya apakah penglihatannya bisa dipulihkan lewat operasi. Tetapi Will menjawab bahwa itu hanya mungkin terjadi jika ada keajaiban. Zola mendengar Kyle kembali malam itu dan bertanya di mana dia berada. Ketika mereka tahu bahwa Kyle pergi menemui seorang gadis,
Zhou dan Wo sangat senang dan memberi semangatnya untuk mengambil langkah pertama, seperti bayi yang belajar berjalan. Selama beberapa hari ke depan, Kyle mengamati Lindy secara diam-diam. Dia melihat Lindy berbicara dengan seorang pria dan membantu teman-temannya membawa makanan untuk para tunawisma. Lindy mengajarkan Kyle tentang pentingnya menikmati momen dan memberi kepada orang lain. Namun, Kyle mulai bertanya-tanya apakah mungkin Lindy bisa jatuh cinta pada pria yang memiliki penampilan mengerikan seperti dirinya. Terutama karena Lindy memiliki masalah besar dalam hidupnya yang bisa membahayakan dirinya. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, lanjut ke part kedua tentang Beastly.